Neraka Main Realm dimulai. Ratusan puppet menyerbu dari segala arah. Puppet yakin kemenangan ada di tangannya. Namun Cha Jin-hyuk tidak gentar sedikit pun. Dengan tatapan tajam, ia memanggil kekuatan yang tak pernah disaksikan sebelumnya. Pasukan monster dari lantai 100 ke atas. Sebuah kekuatan yang bahkan membuat puppet terdiam ketakutan. Bagaimana keseruan selanjutnya? Yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. I got loyalty, got loyalty inside my DNA. I got killer beats, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Shinra Tensei. Sembari memutuskan benang-benang itu, Cha Jin-hyuk berkata dengan nada dingin, "Apa kau masih belum sadar kalau trait-mu sama sekali tidak berfungsi terhadapku?" Mata puppet menajam, sorotnya dipenuhi keraguan sekaligus keterkejutan. Ia bergumam dalam hati, bagaimana mungkin seorang climber lantai 10 bisa mengetahui rahasia tradeku? Tidak masuk akal. Kesadaran mentalnya bahkan setara, atau mungkin melampaui para climber lantai 100 bahkan 200 ke atas. Dengan suara lantang, puppet akhirnya berteriak, "Baiklah, aku akui, kau memang sepadan denganku." Seiring kata-katanya menggema, permukaan air di sekitar Cha Jin-hyuk bergetar hebat, beriak ganas bagaikan tersapu badai. Dari pusaran itu, muncul ratusan boneka benang, mengepung Cha Jin-hyuk dari segala arah. Puppet menamai mereka dengan penuh kebanggaan sebagai pasukan puppet. Kemudian ia menambahkan dengan nada penuh arogansi, di dalam Main Realm, pengalaman adalah kekuatan mutlak. Semua boneka yang kau lihat ini adalah warisan dari perjalanan panjangku, buah dari setiap pertempuran yang kulalui demi meraih lantai 100 ke atas. Aku telah mengutak-atik, merombak, dan memperkuat setiap produk ini. Dan begitu kusuntikan mana ke dalamnya, kekuatan puppet-puppet ini setara dengan seorang climber lantai 50. Puppet pun meledak dalam tawa keras yang menggema sebelum mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sejak detik kau melangkah masuk ke dalam Main Realm ini, hasil pertarungan sudah ditentukan sejak awal. Inilah panggung terakhir, Ghost Fest, majulah. Wahai pasukan puppetku, ratusan boneka benang menyerbu Cha Jin-hyuk dari segala penjuru laksana gelombang pasukan neraka. Sementara itu, sang manajer hanya berjalan dengan santai ke arah berlawanan sembari berkata ringan, "Tenang saja, luka yang kau derita di Main Realm tidak akan tercermin ke dunia nyata." Namun tepat pada saat itu ledakan maha dahsyat mengguncang meledak di belakang puppet. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Apa itu? Sihir? Tidak mungkin. Dari asap hitam yang bergulung perlahan tampak sosok bayangan raksasa disertai penampakan mengerikan seorang Lich Mage. Puppet terperangah. Tubuhnya seketika diliputi kegelisahan. Mengapa? Mengapa bos monster lantai 100 ke atas ada di sini? Suara Cha Jin-hyuk pun bergema dalam penuh gema keangkuhan. Rupanya tidak semudah yang kubayangkan. Bahkan di dalam Main Realm, mewujudkan kembali orang mati membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Puppet, persenjatai pasukanmu sekuat apapun, karena kini kau akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Inilah apa yang disebut sebagai pasukan sejati. Dengan tatapan setajam bilah pedang, Cha Jin-hyuk menatap lurus ke arah puppet dan berkata dengan nada tegas, "Ini kesempatan yang berharga, jadi bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, karena inilah wujud pasukan yang sesungguhnya." Suasana semakin menegang. Lalu Cha Jin-hyuk kembali bersuara, nadanya dingin menusuk. "Sejak pertama kali kita melangkah ke dalam Main Realm tadi, hasil pertarungan sudah diputuskan. Dan alasan kekalahanmu jelas, puppet-puppet lemah milikmu itu." Tubuh puppet bergetar hebat, matanya membesar ketika melihat sosok Lich Dulahan dan deretan makhluk misterius lain. Mereka yang namanya bahkan tak tercatat. Dengan suara serak bercampur panik, ia berteriak, "Tunggu! Jangan-jangan, mereka semua adalah bos monster dari lantai 100 ke atas? Siapa sebenarnya kau ini? Ghostface?" Gelombang pasukan Cha Jin-hyuk pun berlari deras ke arahnya, laksana badai maut yang tak terbendung. Namun tepat ketika puppet hendak ditebas habis oleh gelombang itu, pandangan berubah seketika. Kita dibawa kembali ke dunia nyata. Terlihat puppet terengah-engah, napasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Dengan suara bingung ia bergumam, "Sejak kapan aku kembali? Padahal aku tidak pernah melepaskan Main Realm-nya. Bagaimana bisa? Tidak mungkin dia bahkan mampu mengendalikan Main Realm-ku sendiri." Dan di hadapannya Cha Jin-hyuk berdiri tegap, sorot matanya menekan.
Berhentilah merengek, bangun. Kemudian ia menambahkan dengan nada penuh penekanan, kau tidak lupa taruhan kita kan? Kau harus menepatinya dan membiarkanku bertemu dengan sang Gold Lich. Cha Jin-hyuk pun menyerahkan sebuah surat. Ia memerintahkan Puppet untuk segera mengirimkannya kepada Gold Lich. Puppet menunduk lalu berkata lirih, meski aku tidak berhak lagi bicara karena aku kalah. Tapi kalau pesan ini tidak mendapat balasan, maka aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan senyum tipis penuh keyakinan, Cha Jin-hyuk menjawab, tenang saja, sang Gold Lich pasti akan membalasnya. Adegan pun berganti. Di luar gedung, Puppet berdiri dengan wajah letih, namun akhirnya ia berkata, jika sudah ada balasan, aku akan segera memberitahumu. Cha Jin-hyuk hanya mengangguk tipis, lalu melangkah pergi. Dari samping Vulkan mendekat dan berkata, matahari sudah tenggelam. Kenapa kau tidak kembali ke penginapan dan beristirahat? Cha Jin-hyuk menoleh, menatap Vulkan dengan senyum samar, lalu menjawab dingin, bicara apa kau ini? Kita tidak punya waktu untuk sekadar duduk manis. Tujuan berikutnya sudah menanti. Bukankah jauh lebih efisien jika kita bergerak sekarang daripada hanya menunggu balasan dari Gold Lich? Setelah itu, pandangan beralih menuju gedung megah White Swallow Guild. Di depan pintu utamanya, tampak dua wanita penjaga yang berdiri dengan penuh kewaspadaan. Namun tiba-tiba, pintu itu terbuka lebar dengan mendadak. Sosok Cha Jin-hyuk muncul, membuat keduanya sontak terkejut, mata mereka melebar. Dengan cepat mereka pun menyambut kedatangannya. Salah seorang dari mereka berbisik dengan nada penasaran. Ada urusan apa dia datang ke sini? Cha Jin-hyuk menatap mereka dengan wajah polos, seakan tanpa beban, lalu berkata, nge-raid di tower itu terlalu sulit. Jadi aku berniat untuk bergabung dengan guild. Mendengar itu, kedua wanita tadi langsung menghela napas lega. Mengira maksud kedatangannya tak lebih dari sekadar melamar masuk. Namun tiba-tiba sesuatu terlintas di benak mereka. Tatapan keduanya berubah serentak. Mereka teringat bahwa setiap rekomendasi terhadap pendatang baru yang kompeten akan memberi mereka imbalan melimpah dari guild. Sekejap kemudian sikap mereka berganti ramah. Mereka menyambut Cha Jin-hyuk dengan senyum penuh arti dan bertanya, apa Cha Jin-hyuk memiliki referral? Cha Jin-hyuk menggeleng ringan lalu menjawab tenang, tidak ada. Aku hanya terpikir untuk bergabung dengan pecahan dari guild besar. Tatapan keduanya semakin tajam, senyum tipis menghiasi bibir mereka. Bagus, seorang pemula yang tak punya koneksi, ujar salah satunya, seakan menemukan peluang emas. Lalu mereka melanjutkan, bisakah Cha Jin-hyuk menunjukkan sebagian dari kemampuanmu? Cha Jin-hyuk hanya mengangguk singkat. Ia meminta sekeping koin. Begitu koin itu sampai di tangannya, tanpa ragu ia langsung membengkokkannya dengan mudah. Kedua wanita itu terperangah, mata mereka melebar. Seolah belum cukup, Cha Jin-hyuk menambahkan, aku juga bisa sedikit menguasai basic magic. Serentak, keduanya teriak kaget. Magic? Cha Jin-hyuk menatap mereka datar lalu membuka telapak tangannya. Nyala api merah menyala di genggamannya, berkobar halus namun nyata. Kali ini berbeda dari sebelumnya, kedua wanita itu tidak lagi sekadar terkejut. Mereka menoleh ke belakang, berbisik dengan nada serius, ini bukan lagi soal imbalan. Jika kita bisa mengurusnya, dia berpotensi menjadi player tingkat atas. Wanita berambut pirang melirik Cha Jin-hyuk, lalu dengan nada ringan namun menggoda ia berkata, lagi pula, dia cukup tampan. Temannya menoleh dengan ekspresi heran, alisnya terangkat. Hah? Jadi, kau menyukai orang seperti itu? Belum sempat perbincangan berlanjut, tiba-tiba suara ledakan mengguncang udara. Seorang climber berlari panik dari luar, berteriak lantang. Monster-monster spektral sedang mengamuk. Mereka menghancurkan desa. Para climber lantai 50 ke atas segera ikut membantu. Dengan cepat kedua wanita itu bersiap. Namun sebelum bergegas pergi, mereka sempat menoleh pada Cha Jin-hyuk memperingatkan, tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana. Begitu keduanya menghilang, suasana berubah hening. Cha Jin-hyuk perlahan mengeluarkan topeng Dokkaebi dan memasangnya di wajahnya. Tanpa ragu, ia melangkah masuk lebih dalam ke gedung White Swallow Guild. Di sisi lain, kota porak-poranda. Api dan puing berhamburan sementara para player tampak putus asa. Serangan mereka sama sekali tak berpengaruh terhadap makhluk yang mengamuk. Dan ternyata, monster itu hanyalah penyamaran Vulkan. Berpura-pura menjadi makhluk spektral demi mengulur waktu. Wajahnya memerah karena malu. Di dalam hati ia meraung marah. Cha Jin-hyuk, kau berani mempermalukan Spirit Master pertama sepertiku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Adegan berganti. Cha Jin-hyuk kini berada di dalam gedung dengan mudah melumpuhkan para penjaga. Dari sebuah ruangan,
Seorang pria keluar dengan wajah masam, kesal karena mendengar keributan. Namun begitu melihat sosok asing itu, ia membelalak kaget. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tanpa memberi kesempatan, Cha Jin-hyuk menerjang secepat kilat mencekik lehernya. Dengan suara rendah namun penuh tekanan ia menuntut, sebutkan seluruh informasi anggota guildmu, lokasi mereka. Semuanya karena tujuanku jelas, menemukan kalian, lalu menghancurkan satu persatu. Pria itu terbatuk, berusaha tetap tegar, lalu mengancam. Kau sadar tidak? Kau telah menjadikan 2 dari 9 Star sebagai musuhmu. Selama kau ada di tower ini, kau tidak akan pernah aman. Cha Jin-hyuk tersenyum tipis, matanya berkilat. Terima kasih atas peringatannya. Tapi, apa menurutmu ini saat yang tepat untuk kau mengkhawatirkan orang lain? Ia mempererat cengkeramannya, suaranya semakin dingin. Bicara sekarang, atau mati di sini. Dengan napas terputus-putus, pria itu akhirnya menunjuk ke sebuah meja. Di sana, kertas itu. Cha Jin-hyuk melepaskan cengkeraman, lalu berjalan mendekati meja. Begitu matanya menelusuri kertas itu, ia menemukan daftar nama-nama anak buah dari Pelon bersaudara. Ia berbisik dalam hati, sorot matanya penuh tekad. Tunggu aku, Cain Carmen. Aku akan menghancurkan pondasi kalian dari akar terdalam, perlahan, satu persatu. Selanjutnya, yaitu... Namun sebelum kalimat itu selesai, adegan berpindah. Terlihat Goldlich duduk di singgasananya, tengah memeriksa laporan dari cabang lantai 10 kiriman Puppet. Saat itu juga, sebuah surat jatuh dari dalam laporan. Sambil membuka lipatan surat tersebut, Goldlich bergumam. Mengapa Puppet mengirim ini terpisah? Bukannya digabung dalam laporan. Beberapa menit setelah selesai membaca, ekspresi sang Goldlich berubah serius. Ia bergumam penuh keraguan. Bagaimana mungkin Cha Jin-hyuk mengetahui rahasia besar ini? Pasukan Puppet hancur dalam sekejap. Dan Puppet hanya bisa menggigil menyaksikan kengerian yang tak pernah ia bayangkan. Cha Jin-hyuk telah memperlihatkan wujud pasukan sejati. Bahkan Goldlich pun terusik oleh kekuatan yang tak masuk akal ini. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Ataukah kekuatan Cha Jin-hyuk akan mengguncang seluruh tower hingga ke puncaknya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah epik ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar perjalanan Cha Jin-hyuk terus berlanjut.